warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau kakak bilang tepuk semangat, jawabnya semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Ada yang tahu nggak sekarang kita belajar apa? Nah, betul. Kita bakal belajar perkembangbiakan hewan. Next. Nah, di sini perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Next. Apa sih perkembangan secara generatif? Perkembangbiakan secara kawin, terus terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina, ovum atau sel telur. Individu yang dihasilkan memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Terus selanjutnya ada perkembangan secara generatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ovipar, bertelur, dan vivipar itu melahirkan. Ovovivipar, bertelur, dan melahirkan. Bertelur melahirkan. Nah, jadi kan tadi ovovivipar tuh bertelur. Nah, di sini tuh ada sel telur ovum yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Terus proses pembuahan ovum oleh sperma dibedakan menjadi dua. Ada yang tahu nggak? Oh, betul. Jadi yang pertama tuh ada pembuahan internal, pembuahan yang terjadi pada tumbuh induk betina. Contohnya itu pada ayam dan bebek. Nah, yang kedua tuh ada pembuahan eksternal. Nah, di sini tuh ada pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya, ada yang tahu nggak sih? Coba tebak. Ikan, Ibu. Nah, bener. Jadi, ini tuh ada ikan dan katak. Next. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri hewan ovipar juga. Yang pertama itu tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, umumnya mengerami telurnya hingga menetes. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Contoh hewan ovipar. Itu yang pertama ada katak jantan. Bertumbuh lebih kecil, berada di atas katak betina untuk merangsang katak betina bertelur. Terus yang kedua, telur yang dikeluarkan bisa mencapai 20.000 butir. Banyak banget ya. Terus katak jantan mengeluarkan sperma dan membuahi telur katak betina. Selanjutnya, katak melindungi telur yang telah dibuahi dengan berbagai cara. Misalnya, diletakkan di punggung pada katak marsupialia kerdil diletakkan di atas tumbuhan atau tanah pada katak warangan dan di bawah pada kantong suaranya pada katak Darwin. Telur menetas menjadi berudu. Terus contoh hewan ovipar nih, mujair. Di sini ada ikan mujair. Terus ikan mujair jantan dorong ekor pasangannya untuk merangsang mujair betina menetas. Mujair betina bertelur 20 hingga 30 butir dan warnanya kuning jingga. Mujair betina berbalik arah dan memasukkan telur tersebut ke dalam mulutnya. Mujair jantan berenang di depan mujair betina sambil mengibaskan ekornya. Bintik pada sirip dubur jantan menyerupai telur. Mujair betina mengira bintik tersebut adalah telur sehingga menyodok sirip ekor mujair jantan. Pada saat itu, mujair jantan memancarkan sperma dan membuahi telur dalam mulut mujair betina.
Setelah menggerami telur di dalam mulut selama 14 hari, kemudian mujair betina melepaskan anaknya di dalam air. Jika terancam bahaya, anak mujair kembali masuk ke mulut induknya untuk berlindung. Nah, di sini tuh ada vivipar. Vivipar tuh tadi kan melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan adalah bangsa mamalia. Hewan betina menghasilkan sel telur. Hewan jantan menghasilkan sperma. Sel telur dibuahi oleh sperma hewan jantan, terbentuklah zigot atau calon bayi. Terus menjadi embrio dan berkembang di dalam rahim. Zigot memperoleh makanan langsung dari induk betina melalui palestan. Masa pertumbuhan zigot adalah rahim induk betina disebut masa bunting. Setelah lahir itu, bayi mamalia disusui induknya. Nah ini contohnya. Terus ciri-ciri hewan vivipar itu ada 3, memiliki daun telinga, anak dibesarkan induknya, memiliki kelenjar susu. Nah, di sini ada kanguru contohnya. Bayi kanguru disebut joy. Bayi kanguru tinggal di dalam kantong perut induknya selama 6 bulan. Bayi kanguru minum susu induknya. Next. Nah, dalam masa kehamilan 9 sampai 10 bulan, embrio di dalam rahim memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui tali placenta. Paus menyusui anaknya selama 7 sampai 12 bulan. Terus ada ovivivipar betelur melahirkan. Di sini ada pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuklah telur, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Embrio tumbuh menjadi janin, dan janin dilahirkan dari induk betina. Apa sih perbedaan hewan ovivipar dengan vivipar? Itu dari sumber makanan embrio. Pada hewan ovipar, cadangan makanan berasal dari telur, sedangkan pada hewan vivipar, makanan berasal dari induk betina. Contoh hewan ovivipar adalah ular boa, kadal, cucut pasir. Nih, ini adalah contoh ular boa seperti ini. Next. Terus ini ada kadal. Nah, di sini ada perkembangbiakan secara vegetatif. Gimana sih perkembangan vegetatif itu? Perkembangan secara tidak kawin. Individu yang dihasilkan memiliki sifat persis sama dengan induknya. Contohnya, anemon laut, hydra, dan amoeba. Nah, ini anomen laut. Tunas anomen laut tumbuh pada tumbuh induknya. Ketika tunas sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari induknya. Ini hydra. Pasti belum pada lihat kan sama. Terus tunas kecil hydra tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya. Lama-lama tunas itu akan lepas dari induknya dan tumbuh menjadi hewan dewasa. Ini perkembangbiakannya. Ini sama. Nah, selanjutnya ada fragmentasi. Adalah cara perkembangbiakan dengan pemisahan atau memutuskan diri. Kedua tubuh yang telah putus dapat tumbuh menjadi 2 individu baru. Contoh pada cacing pipih. Contohnya.
Nah, ini ada contoh hewan yang bertelur. Nah, di sini ada perbedaan bertelur dan melahirkan. Nah, perbedaannya tuh kalau bertelur tuh langsung mengeluarkan telur. Terus yang kedua, janin tumbuh di dalam telur. Yang ketiga ada cadangan makanan janin dari telur. Individu baru muncul dari dalam telur atau telur menetas. Terus ada tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki rambut, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Sedangkan kalau melahirkan, itu yang pertama ada mengandung anaknya dalam lahir, kedua ada janin tumbuh di dalam rahim, yang ketiga cadangan makanan janin langsung dari induknya melalui plasenta. Selanjutnya ada individu baru dikeluarkan atau dilahirkan dari rahim atau tumbuh induknya. Terus memiliki daun telinga, memiliki bulu rambut, memiliki kelenjar susu, dan menyusui anaknya. Nah, jadi begitu saja materi kita kali ini. Kurang lebihnya kakak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama aku Anissa Tuma. Di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis hewan nih teman-teman. Jenis-jenis hewan itu kita akan membahas tiga. Yang pertama itu herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Yang pertama kita akan membahas tentang herbivora. Nah, sekarang lihat dulu nih hewan-hewan yang termasuk dalam jenis hewan herbivora. Yang pertama ada kambing, ada kuda, ada sapi, ada kelinci, dan lain-lain. Nah, di sini aku mau jelasin apa sih hewan herbivora itu. Hewan pemakan tumbuhan saja disebut herbivora. Herbivora dapat memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, biji, dan juga umbi-umbian. Yang kedua, contoh herbivora pemakan rumput dan dedaunan, misalnya sapi, kuda, kambing. Kelinci sangat menyukai jenis umbi-umbian seperti wortel. Jenis burung yang tergolong ke dalam herbivora yaitu burung pemakan biji-bijian seperti merpati, tekukur, dan burung gereja. Ada pula burung pemakan buah-buahan seperti burung beo dan burung jalak. Biasanya, burung tersebut memiliki bentuk paruh yang khas sesuai jenis makanannya. Selanjutnya, kita akan membahas gigi hewan herbivora. Hewan-hewan yang termasuk herbivora umumnya mempunyai gigi seri, gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong makanan sebelum dikunyah. Gigi geraham dengan permukaan yang luas digunakan untuk mengunyah makanan hingga lembut. Selanjutnya, kita ada ciri-ciri hewan herbivora, yaitu ada tiga. Yang pertama, mempunyai gigi geraham dengan permukaan lebar dan bergerigi. Yang kedua, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Yang ketiga, hewan pemakan rumput. Nah, sekarang kita perhatiin gambar selanjutnya ya, guys. Nah, di sini ada hewan harimau dan juga komodo. Hewan-hewan tadi termasuk dalam jenis hewan karnivora. Apa sih hewan karnivora itu? Hewan karnivora disebut hewan yang memakan hewan lain. Hewan karnivora yang hidup di sekitar kita seperti anjing dan kucing. Anjing memakan daging dan tulang, dan di rumah kucing memaksa tikus, memakan daging dan ikan. Harimau dan serigala merupakan hewan karnivora yang hidup di hutan belantara.
Mereka berburu untuk mendapatkan makanannya. Bagaimana sih bentuk gigi dan cakar harimau itu? Hewan ini memiliki taring yang berguna untuk merobek daging hewan yang dimangsanya. Yang kedua, kakinya itu memiliki cakar yang berguna untuk mencengkram mangsanya. Hewan yang termaksud karnivora memiliki indera penglihat, pencium, dan pendengar yang baik. Hewan karnivora yang memiliki racun atau disebut juga bisa dan gigi taring yang kuat seperti ular. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gigi hewan karnivora. Hewan karnivora memiliki gigi taring dan gigi geraham yang tajam. Gigi taring yang besar, gigi gerahamnya pun tajam yang berguna untuk mengunyah daging dan tulang. Jenis burung yang termasuk dalam karnivora seperti burung elang dan burung hantu mempunyai cakar dan kuku yang tajam. Nah, di sini kita akan membahas ciri-ciri. Ciri-cirinya gimana sih hewan karnivora itu? Kita punya 5 ciri-ciri. Yang pertama, hewan karnivora mempunyai gigi geraham yang khusus. Yang kedua, gigi serinya kecil-kecil dan tajam. Yang ketiga, punya gigi taring yang panjang dan besar, dan juga runcing. Yang keempat, untuk jenis burung memiliki kuku dan paruh yang kuat dan tajam. Yang kelima, hewan pemakan daging atau pemangsa hewan lainnya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh hewan karnivora. Yang pertama, pasti udah tahu dong. Yang pertama itu ada beruang. Yang kedua ada harimau dan ketiga ada hiu. Sekarang kita akan membahas yang terakhir. Hewan apa tadi? Nah, di sini kita lihat dulu nih hewan-hewannya. Ada hewan panda, awak, ayam, dan juga bebek. Nah, di sini kita akan membahas tentang hewan jenis omnivora. Hewan omnivora atau pemakan segala yang sering kita jumpai sehari-hari seperti ayam, tikus, bebek, ikan, dan lain-lainnya. Contohnya, ayam memakan biji-bijian seperti beras dan jagung, dapat pula dia memakan cacing. Ikan memakan tumbuhan air dan cacing yang ada di dalam akuarium, di dalam kolam atau akuarium. Selanjutnya, kita ada ciri-ciri hewan omnivora. Dan ini menjadi slide terakhir kita nih teman-teman. Di sini ciri-cirinya, gigi omnivora merupakan gigi gabungan antara gigi karnivora dan gigi herbivora. Yang kedua, gigi gerahamnya untuk melumat, gigi serinya untuk memotong, gigi taringnya untuk mengerat makanan. Yang ketiga, ada hewan pemakan daging, pemangsa hewan lain sekaligus pemakan tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, see you next time. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam. Semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi teman-teman semua ada yang udah tahu belum nih? Ini hewan apa? Panda, Nah, jadi ini tuh hewan panda. Nah, panda itu berasal dari mana sih? Cina, Benar, dari Tiongkok, dari Cina ya. Jadi panda itu berasal dari Cina ya. Itu habitatnya di hutan bambu. Kenapa dia tinggal di hutan bambu? Karena mereka emang makanannya bambu. Nah, jadi kita sini belajar tentang pengertian panda. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian panda. Jadi panda itu termasuk hewan mamalia yang masuk ke dalam keluarga beruang. Nah, hewan panda ini berasal dari Tiongkok kan, seperti teman-teman kamu tadi bilang. Jadi binatang itu sangat populer banget di dunia, bahkan menjadi inspirasi beberapa tokoh-tokoh film. Tahu gak film apa yang ada pandanya?
Film apa coba? Kung Fu Panda. Nah, benar, Kung Fu Panda. Nah, ya, jadi itu Panda itu sangat digemari banyak orang sehingga Panda itu menjadi salah satu karakter utama di film Kung Fu Panda yang berperan sebagai Po, ya. Jadi Panda itu warnanya putih hitam. Aduh, maaf. Alhamdulillah. Nah, jadi itu karena dia itu sangat lucu dan mengemaskan gitu. Ya, kita lanjut. Nah, mereka ini juga mempunyai ciri-ciri. Ada yang tahu gak ciri-ciri panda itu apa? Tidak tahu. Nah, jadi panda itu memiliki kepala yang sangat besar, terus matanya bulat, jadi di sini ada item-itemnya tuh. Terus juga telinganya pendek dan dia berekornya juga pendek. Nah, sama kayak beruang gitu. Jadi warna mereka utama tuh putih hitam ya. Jadi di tangannya, jadi semuanya putih, terus di matanya ada hitamnya, di tangannya hitam, di kakinya hitam dan telinganya juga hitam. Terus juga dia mempunyai gigi taring dan tangan yang sangat besar. Oke, kita lanjut ya. Jadi panda makannya bambu kan tadi seperti yang tadi udah di teman-teman kamu jelasin. Panda itu makannya bambu, jadi dia itu bisa menghabiskan 10 hingga 12 jam untuk makan doang. Jadi dia itu makannya aja cuma apa, jadi dia tuh menghabiskan waktu hanya untuk makan gitu. Makannya bisa 10 sampai 12 jam sehari gitu. Nah, jadi bener kan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang tahu nggak nih habitat panda itu di mana? Di hutan. Ya, benar di hutan. Nah, tepatnya itu di hutan bambu. Jadi, hewan ini tuh hidup di alam daratan tinggi di daerah Cina. Nah, jadi mereka hidup di iklim sedang, ya kan. Sedangkan di Indonesia tuh hanya biasa ditemuin tuh di Ragunan gitu, di kebun-kebun binatang aja, karena mereka ini tidak boleh dipelihara. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Nah, panda ini juga memiliki manfaat. Jadi, apa aja sih manfaat panda? Ada yang tahu nggak nih manfaat panda itu apa? Nah, jadi manfaat panda itu bagi kehidupan tuh dilihat dari kemampuan mendeteksi gempa ya. Jadi saat itu nih ya, eh, ada gempa di Cina, terus panda-panda tuh kayak pada panik gitu. Ya, jadi kayak gimana gitu, jadi kayak aneh gitu, kayak beda perilakunya, jadi kayak tampak gelisah gitu. Jadi mereka tuh kayak kebingungan gitu, kayak kayak ada apa nih gitu. Jadi jadi kalau misalnya panda udah kayak gitu berarti adanya gempa yang akan terjadi di situ. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa fakta fakta unik tentang panda. Jadi, panda itu yang pertama apa? Ada yang tahu nggak fakta uniknya apa tentang panda? Tidak tahu. Nah, karena kalian nih, jadi itu panda itu habis waktunya untuk makan dan juga tidur. Jadi kerjaannya itu cuma makan tidur, makan tidur. Kalian juga seperti itu kan pasti ya? Enggak dong, jangan kayak gitu ya. Jangan kayak panda. Jadi kalau hidup itu nggak boleh. Nah, jadi pola mereka tuh makan bisa 12 sampai 10 jam tadi ya. Terus juga mereka bisa makan mencapai bambu 40 kilogram. Dan satu bambunya itu bisa dihabiskan sama dia tuh cuma 40 detik. Gila, cepet banget kan. Juga kayak dia tuh selain makan dia menghabiskan waktunya hanya untuk tidur. Jadi tidurnya bisa sampai 2 sampai 4 jam gitu. Terus juga panda itu lucu kalau tidur. Jadi kadang posisinya tuh kayak bola, kadang nyamping, kadang aneh-aneh gitu posisi tidurnya. Dan mereka jadi nggak peduli, yang penting mereka tidur kayak gitu. Oke nih, lanjut lagi nih. Ada lagi faktor uniknya nih. Nah, yang ketiga itu, panda itu bisa berenang. Tahu nggak? Pernah lihat panda berenang nggak? Belum. Nah, iya. Karena di sini jarang sekali kan lihat panda, cuman kayak paling cuma ada di kebun binatang kan, karena nggak boleh dipelihara. Nah, jadi tuh mereka tuh pas usia 5 bulan, mereka langsung diajarkan sama ibunya. Jadi, ibunya tuh mengajarkan kepada panda ini gimana nih cara bertahan hidup, cara mencari makan, cara berenang juga. Nah, terus juga yang keempat faktor uniknya, seperti yang tadi dibilang, panda itu nggak boleh dijadikan hewan peliharaan. Jadi kamu nggak boleh melihara panda itu karena panda itu jumlahnya sangat langka dan menjadi hewan yang dilindungi. Nah, jadi gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi di sini udah ada yang tahu belum? Gimana menurut kalian nih kesimpulan panda itu seperti apa? Kesimpulannya. Tidak Nah, tahu. jadi kan panda itu tadi kayak warnanya yang unik, ya, jadi Warna yang manfaat unik. bagi manusia ya, jadi seperti itu. Jadi kesimpulan panda merupakan salah satu hewan yang berukuran besar, sangat gemuk. Jadi mereka tuh bisa sampai 100 kilogram beratnya. Nah, dilihat dari keseluruhan
kalau lihat dari kejauhan gitu mereka kayak raksasa gitu ya, kayak boneka raksasa. Nah, jadi kan mereka juga berasal dari hutan bambu karena makanan mereka juga bambu kan. Jadi untuk perjalanan tangan panda juga kayak, jadi kan panda itu tangannya bisa untuk selain berjalan, panda juga bisa mengambil ranting dan daun bambu gitu mencari secara jadi mereka tuh kalau mencari makan tuh secara bergerombol gitu, banyak. Jadi mereka tuh nyari makannya bareng-bareng gitu. Jadi seperti itu. Udah, jadi itulah tentang panda ya, teman-teman semua. Semoga eh, apa yang saya semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi dari sini, dari yang tadi semuanya udah jelasin, ada yang ingin bertanya gak nih? Oke, karena nggak ada yang bertanya, saya cukupkan saja untuk hari ini ya, teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore adik-adik. Perkenalkan, nama saya Heli Tajus Saktiawan. Biasa dipanggil Kak Heli. Ya, gimana kabar adik-adik sekalian? Sehat? Iya, hari ini kakak melakukan Zoom meeting ingin mengajarkan tentang apa? Ayo. Iya, betul. Kakak akan mengajarkan tentang biologi. Topik topik biologi untuk hari ini adalah membedakan hewan-hewan dengan jenis makanan yang mereka makan. Iya, karena beberapa hewan hanya bisa makan makanan satu jenis, nggak seperti kita yang bisa makan segalanya. Yuk, mulai materi. Simak baik-baik ya, adik-adik. Yang pertama adalah jenis hewan herbivora. Ada yang tahu herbivora itu apa? Iya, herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan apa aja? Itu tumbuh-tumbuhan seperti rumput dan daun-daunan, buah-buahan, bahkan biji-bijian. Iya. Nah, terus ini adalah ciri-ciri hewan herbivora. Hewan herbivora biasanya hidup di darat. Apakah ada yang hidup di laut? Ada, tapi kebanyakan hidup di darat. Vivipar adalah hewan yang beranak. Mamalia berkaki empat dan berdarah panas. Ada yang tahu mamalia itu apa? Iya, mamalia adalah hewan yang menyusui. Contoh herbivora. Ada yang tahu contoh-contoh herbivora di sini apa? Iya, ini contoh-contoh herbivora. Ada gajah, kambing, sapi. Ayo, ada yang tahu selain ini tiga ini? Iya, banyak banget ya hewan-hewan herbivora. Terus yang kedua ada karnivora. Ada yang tahu karnivora itu apa? Iya, karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Wow, serem ya? Iya, daging. Ada gambarnya. Terus ini ciri-ciri hewan karnivora. Nah, di sini kakak bagi ada tiga ciri-ciri hewan karnivora. Pertama adalah ciri-ciri hewan karnivora mamalia, ciri-ciri hewan karnivora hewan-hewan laut, dan ciri-ciri karnivora beberapa jenis burung. Nah, kalau di mamalia, ciri-ciri hewan karnivora itu berkaki empat, giginya tajam, hidup di darat, dan beranak. Ya, kalau di laut itu berkembang biak secara ovovivipar dan memiliki ukuran tubuh yang besar. Ya, seperti paus. Terus sejenis burung, beberapa jenis burung emang ada yang memakan daging.
Ya, seperti memiliki contohnya itu seperti memiliki cakar yang tajam, paruh yang runcing. Ya, di sini ada beberapa contoh hewan karnivora. Kalau di hewan mamalia ada singa, kucing, serigala, ya, dan lain-lain. Dan kalau di hewan sejenis burung ada elang, ya. Terus kalau di hewan laut ada hiu, ya, banyak lagi. Iya. Nah, yang ketiga ada hewan omnivora. Ya, apa itu hewan omnivora? Ada yang tahu? Iya, omnivora atau hewan pemakan segalanya adalah jenis hewan pemakan tumbuhan dan daging. Ya, mereka makan rumput, makan daging, makan biji-bijian. Ya, pokoknya apa aja dimakan sama mereka. Kayu pun dimakan. Iya, ini adalah ciri-ciri hewan omnivora. Berkaki dua, ya, berdarah panas atau dingin, ya, dan mengerami telurnya, dan berkembang biak secara ovipar. Nah, ini ada contoh omnivora. Ya, contoh omnivora itu seperti tikus, ayam, bebek. Ya, manusia termasuk tidak hewan omnivora. Iya, manusia termasuk ke hewan omnivora. Kita kan makan segalanya. Tulang pun kita makan juga kan kadang. Iya. Ya, ada kuis sekarang. Nah, kalau adik-adik merhatiin saya, kalian bisa jawab semuanya. Ya, nanti kalau adik-adik benar, semua menjawab benar dari kuis ini, nanti kakak kasih hadiah di pertemuan selanjutnya. Tapi, oke. Soal pertama, ya. Manakah hewan yang termasuk pemakan tumbuhan? Kecuali ya, ini kakak lupa nambahin kecualinya ya. Jadi manakah hewan yang termasuk pemakan tumbuhan? Kecuali iya, betul, singa. Singa makannya apa? Daging. Jadi termasuk hewan karnivora. Iya, betul. Tepuk tangan. Dan untuk soal kedua, disebut apakah jenis hewan pemakan daging? Iya, betul, karnivora. Betul, karnivora adalah hewan yang memakan daging. Tadi udah kakak kasih tahu ya, kalau adik merhatiin, adik bisa menjawab. Herbivora di sini ada yang tahu apa hewan herbivora? Iya, herbivora adalah hewan pemakan rumput. Merhatiin berarti adik-adik ya. Bagus, bagus, bagus. Terus soal ketiga, hewan yang tergolong omnivora yaitu tikus. Iya, betul. Adik-adik pintar banget ya merhatiin yang kakak omongin dari tadi. Hebat, hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Iya, ayo. Ada yang tahu singa itu hewan apa? Karnivora. Iya, betul. Pintar banget nih murid-murid, adik-adik. Ya, terima kasih ya untuk merhatiin. Kakak sangat senang adik-adik mau merhatiin yang kakak omongin ya, yang kakak ajarin. Iya. Ya, jadi untuk hari ini mungkin untuk segini dulu ya. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.